Kita masih kelihatan tuh ibu-ibu di ujung lah paling nggak gitu harusnya ya. Kan nggak mungkin kayak The Flash juga dia langsung hilang gitu. Tapi memang kenyataannya pas kita nengok set, itu ibu-ibu nggak ada dong konco-konco. Beneran nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam konco penutur. Aku Anggun, sugeng rawuh ing monolog nutur wengi. Nah, konco-konco, siapa sih yang gak tahu Gunung Salak di Jawa Barat? Banyak banget kisah-kisah misteri yang datang dari sana. Dan kalian ingat gak sih tragedi jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak pada tahun 2012 silam? Pasti masih banyak yang ingat dong. Nah, terus apa coba hubungannya sama cerita monolog kali ini? Aku bukan mau bahas soal tragedi kecelakaan pesawat Sukhoi-nya ya, tapi aku lebih ke punya pengalaman horor unik yang aku alamin sendiri nih. Yes, bener banget. Ini adalah cerita pengalamanku sendiri saat trekking ke salah satu curug tertinggi di Gunung Salak. Kenapa aku bilang unik? Karena kali ini aku justru diselamatkan oleh salah satu dari mereka yang tak kasat mata. Nah, sebelum kita menuju cerita yang lebih dalam lagi, aku mau ngingetin kalian nih konco-konco untuk subscribe dulu channel kita, biar aku dan tim lebih semangat ngerjainnya, juga agar Nutrungi lebih maju dan lebih melesat lagi ke depannya. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari simak dengan seksama puniko cerita nih. Nah, tadi kan udah aku singgung-singgung ya soal tragedi kecelakaan pesawat Sukhoi di tahun 2012, tepatnya di tanggal 9 Mei tragedi pesawat itu terjadi. Nah, aku bersama 4 orang temanku, jadi udah dari jauh-jauh hari tuh kita ngerencanain untuk healing lah gitu, karena kita stres kan kerja dari Senin sampai Jumat, terus kita pengen lah gitu healing tipis, trekking lah, nggak sampai hiking ya, karena kita nggak ada yang punya pengalaman hiking. Nah, itu pas banget tuh minggu depannya setelah tragedi itu. Kita sebenarnya agak ragu-ragu saat itu, jadi nggak ya kita kesana kira-kira gitu. Tapi ternyata walaupun awalnya sempat ditutup, akhirnya pas mendekati hari keberangkatan ternyata udah dibuka. Ya udah dibuka, Gunung Salaknya udah dibuka kembali untuk umum. Akhirnya kita jalanlah ke sana, berangkat. Jadi itinerary-nya adalah di sana tuh aku bersama 4 orang temanku, namanya Deden, Maman, Lili, dan Ali. Nah, di sana kita nginep di villa orang tuanya Lili di daerah Cidahu, Sukabumi, yang mana deket banget posisinya sama kaki Gunung Salak. Gitu. Akhirnya malam kita sampai, istirahat, dan besok paginya mulai jam 7 pagi kita berangkat ke Gunung Salak. Long story short, jadi kita tuh ngarah ke curugnya gitu, konco-konco. Jadi kita tuh mengarah ke curugnya, bukan niat untuk hiking, berkemah atau camping gitu, enggak. Jadi kita cuma pengen jalan-jalan trekking ke curugnya aja. Dan kebetulan yang posisinya paling dekat sama villa orang tuanya Lili itu adalah Curug Seribu. Jadi kata Lili ini udah sering banget naik turun Gunung Salak itu. Jadi dia tuh udah pernah ke semua curugnya, dimana Gunung Salak itu punya 7 curug. Yang pertama ada Curug Seribu, Curug Ngumpet, Curug Ciburang, Curug Cigamea, Curug Luhur, Curug Pangeran, dan Curug Nangka. Kebetulan posisi curug yang tertinggi adalah Curug Seribu yang kita naikin, konco-konco, yang kita datengin gitu. Jaraknya yang paling jauh memang dari semua curug. Jadi dari kaki Gunung Salak itu 5 km kira-kira ke sana. Jadi butuh, kalau jalan santai dan jalan-jalan trekking pemula gitu ya, kalau nggak berhenti sih sekitar 1 jam atau cuma 45 menit bahkan udah sampai curugnya. Tapi
kalau sambil istirahat berhenti itu bisa di kisaran sejam lebih lah gitu. Nah, rombongan kami ini adalah yang sejam lebih itu karena lumayan berhenti di beberapa titik lah gitu. Kami dipandu saat itu ya, kita ada berlima itu. Nah, si Deden ini dia tuh anak Mapala kebetulan. Jadi dia udah sering tuh naik gunung, hiking udah sering. Jadi dia tuh jadi pemandu kita ceritanya saat itu. Nah, jalurnya aku nggak tahu kalau yang sekarang gimana ya. Aku udah belum pernah tuh ke sana lagi. Jadi saat itu sih benar-benar masih yang asri, jalur trekkingnya tuh nggak ada yang dibantu memang jalur trekking, bukan gitu. Jadi memang benar-benar kayak jalur hiking sih aku bilang. Cuma terjal bangetnya ada, curam-curamnya ada, landainya ada, naiknya ada, turunnya juga ada. Lumayan sih nguras tenaga, apalagi buat kita-kita yang masih awam soal naik-naik gunung gitu. Bahkan itu cukup berat untuk kategori trekking. Ceritanya kan banyak ya yang kejadian tuh yang namanya di gunung itu disesatkan atau dibuat celaka segala macem. Pokoknya gitulah ya, yang arahnya negatif gitu, yang serem-serem tapi arahnya ke negatif. Kenapa aku di awal bilang unik? Karena ini serem tapi arahnya positif. Kok bisa positif? Gimana ceritanya? Jadi gini, di suatu titik waktu aku capek nih, konco-konco ceritanya, minta berhentilah gitu. Guys, berhenti dong gitu. Berhenti dulu, minum gitu. Ya udah, berhentilah anak-anak gitu. Ini masih waktu menujunya ya, belum bukan pulang, jadi masih naiknya tuh. Nah, tapi ya karena anak-anak itu semua hatinya bisa dibilang bersih lah, kita nggak punya niatan apa-apa gitu, benar-benar tuh kita kesana pengen healing, ngelihat alam, ngelihat air terjun, that's it, itu aja gitu. Nggak punya niat jelek apapun, bahkan mau metik sehelai daun pun enggak gitu. Kita benar-benar pengen nikmatin gitu. Berhentilah istirahat karena aku yang minta, capek. Nah, di depanku itu aku tuh ngelihat konco-konco, ngelihat batu gede banget, batu gunung atau batu kali yang gede banget lah, yang bulat itu, pokoknya gede banget. Itu aku mikirnya gini, wah enak tuh bisa duduk di situ, nyender dulu sebentar sambil minum gitu kan. Tapi pas aku mau nyamperin itu batu, belum nyampe batunya. Aku dari jauh udah ngeliat, wah batu tuh asik gitu ya. Baru mau nyamperin cuk gitu. Nah itu kan pas banget tikungan. Jadi gini, ini atas gunung ya, konco-konco gitu. Nah gitu, ada belokan gitu, batunya di sebelah sini gitu. Nah aku mau menuju ke sana, tiba-tiba dari atas sana turun ke bawah ada ibu-ibu kayak warga lokal gitu sih, konco-konco, nggak ada yang aneh sama sekali karena itu pun pagi soalnya. Jadi aku nggak kepikiran macem-macem sama sekali gitu. Bener-bener pure aja, aku pikir ya itu emang ibu-ibu gitu. Ibu-ibu warga lokal turunlah ke bawah dari atas itu, bawa pakai caping, pakai baju normal aja kayak baju warga biasa aja gitu. Tapi bawa kayu bakar. Memang kan sudah agak paruh baya. Cuma kan kalau emang warga lokal setempat gitu kan yang suka naik turun gunung udah biasa ya. Bahkan nenek-nenek pun aja bisa gitu naik turun gunung. Nah udah turun ke bawah. Terus ini negor. Neng, pakai bahasa Sunda lah ya kurang lebih kalau nggak salah begini ya. Neng, ulah diuk di ditu katanya gitu. Itu kalau nggak salah ya, kalau saya salah, kalau aku salah tolong benerin ya konco-konco. Pokoknya katanya artinya Neng jangan duduk di situ gitu konco-konco. Dia bilang jangan duduk di situ ya, pokoknya jangan duduk di situ, intinya gitu. Aku tuh fokus banget gitu sama dia. Hah? Tapi ada sepersekian detik tuh dia bengong gitu. Iya gitu doang. Iya. Akhirnya ya udah, saya pamit ya, dia bilang gitu.
Oh, iya bu, set, dia pamit turun, ya ngelewatin kita biasa set gitu. Dan apa konco-konco kelanjutannya? Tadi batu gede yang aku lihat pertama kali, setelah si ibu itu ngomong, Neng jangan duduk di situ. Begitu fokus aku mengalih ke si batu itu nggak ada konco-konco. Batu itu nggak ada. Jadi yang ada tuh apa? Jurang ternyata. Jurang konco-konco. Hampir aja aku wafat kalau beneran aku duduk, yang aku lihat itu batu, aku duduk di situ. Kalau emang aku tadi duduk di situ, aku terjun ke jurang, konco-konco. Dan saat itu aku masih terpaku ya, diri masih mencerna semuanya. Ini apa ya gitu. Itu kejadiannya sebenarnya cepat, cuma buat aku yang ngalamin tuh kayak slow-mo gitu. Akhirnya ditegur lah sama si Deden, Bun, woi, kok bengong sih lo? Gitu kata dia. Hah? Emang iya gitu. Emang bengong. Tadi ada ibu-ibu begini gue jelasin lah. Ini ada ibu-ibu tuh. Ibu nggak ada. Lu bengong sendirian. Kita nggak ngeliat lo ngomong sama siapa-siapa. Mereka bilang gitu. Maman juga bilang gitu. Ali juga bilang gitu. Lili juga bilang gitu. Duh. Terus aku ngerasa, apa aku halu ya gitu, konco-konco. Akhirnya dalam hati, ya bodo amat lah, halu nggak halu, intinya ibu itu udah nyelamatin aku dari maut gitu. Nah pas aku mau, tadi yang aku bilang ke Deden, nggak, tadi gue ngomong sama ibu-ibu. Nah aku nengok tuh, harusnya kan itu masih ke bawah, jalan jauh ya konco-konco ya. Jadi harusnya tuh kita masih kelihatan tuh ibu-ibu di ujung lah paling nggak gitu harusnya ya. Kan nggak mungkin kayak The Flash juga dia langsung hilang gitu. Tapi memang kenyataannya pas kita nengok, set, itu ibu-ibu nggak ada deh konco-konco. Beneran nggak ada. Tuh, itu gimana coba konco-konco? Aku tuh nyernaknya saat itu ya, bingung gitu. Ini aku halu apa gimana gitu, nggak ngerti lah pokoknya. Akhirnya karena temen-temenku ini nggak ada yang ngeliat satupun si ibu-ibu itu, ya aku simpan sendiri aja si ibu-ibu ini, si sosok ibu-ibu ini. Intinya aku berterima kasih juga sama sosok ibu-ibu itu, karena agak kurang masuk akal kalau memang dia manusia gitu, karena harusnya nggak secepat itu dia menghilang. Asumsi ya, tapi nggak tahu. Konco-konco mungkin kalau ada yang bisa ngebaca residual memoriku, teman-teman mungkin bisa ikutan komentar di bawah. Kita lanjut ya konco-konco. Nah akhirnya setelah 1 jam lebih lah kita sampai tuh ke Curug Seribu. Ya udah, kita main-main di sana, happy di sana. Dan saat itu nggak ada ya di Curug Seribu itu, saat itu ya tahun 2012 itu tuh nggak ada bale-bale atau tempat tenda camping atau segala macam di sana saat itu nggak ada. Jadi benar-benar pure murni alam aja gitu. Air terjun di ujung sana, terus di sini telaganya gitu. Pokoknya airnya jernih, biru, bagus banget, dan kita happy banget di situ. Nah, kita nggak berasa tuh main-main di sana. Ternyata kelamaan konco-konco main di sana. Ternyata pas dilihat jamnya, udah jam 1:30 siang deh waktu itu. Kita khawatir kalau kelamaan lagi kan kabut turun dari atas. Makanya kita buru-buru deh habis itu. Wah udah 1:30 nih, yuk cabut gitu. Oke cabut. Akhirnya cabutlah jam 1:30 terus ke bawah. Yaitu dia tadi ya. Karena kita emang pendaki-pendaki yang ece-ece gitu ya istilahnya. Jadi banyak berhentinya, banyak istirahatnya. Jadi lama deh tuh. Nyampe bawah akhirnya tuh jam berapa ya kurang lebih ya waktu itu ya. Kira-kira jam 4:30 sore deh. Kita sampai di bawah akhirnya. Nah ini dia plot twistnya. Tahu apa yang terjadi setelah kita turun nyampe di pos paling bawah yang pos laporan itu?
tahu-tahu ada tim SAR, konco-konco. Sepasukan tim SAR, satu truk waktu itu, mereka turunlah, tuk gitu. Aku pikir tuh ada orang hilang, mungkin kan biasanya pendaki ya, ada yang hilang atau ada yang apa, dilakukan pencarian gitu. Aku pikir kasus baru orang hilang lah gitu istilahnya. Ternyata bukan orang hilang, tapi itu kita tanya, "Mang, ada apa? Kok ramean gitu?" Maksudnya emang rame banget. Itu aneh karena rame banget gitu, setrek gitu orangnya, sekitar 7-10 orang lah gitu turun. Loh, kita mau nyisir bukit, Neng. Masih mau nyisir, tinggal sisa-sisa puing. Hah? Sisa-sisa puing? Maksudnya gimana, Mang? Kan penyisiran Sukhoi itu udah case close sebenarnya saat itu gitu. Enggak, ini masih ada sisa-sisanya. Emang Neng dari mana gitu? Itu, Mang, dari atas, dari Curug Seribu. Nah itu, Neng, di balik bukitnya air terjunnya Curug Seribu. Nah di situ. Apanya di situ, Mang? Lokasinya, Neng, puing-puingnya ada. Duar di situ kan. Aku langsung tahu gitu. Kita nggak kesana mungkin kalau tahu dari awal, konco-konco. Itu plot twist banget sih. Jadi gimana ya? Ngerasa tadi tuh kalian abis happy-happy, ketawa-ketiwi, berenang-berenang di curug yang di baliknya si curug itu tuh adalah tragedi mengenaskan. Ada sebuah kecelakaan pesawat Sukhoi di situ, dan jadi kita ngebayangin apa tadi airnya terkontaminasi atau tidak atau segala macam. Pokoknya kita jadi mikir yang enggak deh, pokoknya yang jadi yang aneh-aneh. Kalau gitu kita nggak kesana gitu. Tapi ya udah kandung ya, kita juga udah sempet happy juga di sana segala macem, udah semuanya tuh. Kita turun dengan hati yang di sana happy, tapi turun agak amburadul sih rasanya, bingung. Terus terutama aku ya, apalagi tadi aku ngerasa ada pengalaman gaib itu diselamatkan ya, masih belum waktunya mungkin ya kalau kata Allah. Jadi diselamatkan juga sama Allah via si makhluk tak kasat mata itu asumsiku ya. Jadi aku cuma mau ngasih tahu di gunung itu banyak juga hal baik yang terjadi, konco-konco. Jadi selama hati kalian bersih, niat kalian baik, bersih bukan dalam artian nggak punya dosa ya, tapi maksudnya datang dengan niat yang baik gitu, nggak aneh-aneh. Aku rasa semua akan berjalan lancar-lancar aja, nggak ngomong sembrono, nggak ngomong sompral dan lain-lain gitu. Itu sih pengalamanku, konco-konco. Jadi kalau kalian itu tadi yang aku mau undang ya, kalau kalian ada yang bisa nembus residual energinya, monggo banget komen di bawah. Oke, itu dia cerita aku kali ini ya. Aduh, sebenarnya agak gimana ya? Agak lain gitu vibes-nya, karena aku cerita pengalamanku sendiri gitu dibanding nyeritain pengalaman orang lain. Itu agak gimana gitu. Jadi konco-konco, siapa nih kalian yang punya pengalaman apapun tentang hal gaib yang terjadi di gunung apapun itu? Monggo aku undang untuk komen juga di bawah. Oke. Sekali lagi aku mau ngingetin teman-teman, kalau yang suka sama video ini jangan lupa like, share, and subscribe-nya udah pasti, karena kita akan selalu mengupdate terus cerita-cerita horor mencekam lainnya. Jadi nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi gitu. Oke. Sekian dulu cerita monolog Nutur Wengi kali ini. Akhir kata, tak ada yang tak memiliki makna, karena setiap yang di dunia punya kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.